Halo semuanya, selamat datang di video saya. Kenalin, saya Anggi Permatasari, mahasiswa semester 4 Teknik Informatika Universitas Lampung. Sebelum kita masuk ke video ini, pertama aku akan mengenalin video ini aku akan buat video tentang belajar Java, yaitu tentang kelas dan objek. Saya ingin sedikit bercerita dulu. Saat pertama kali belajar pemrograman, mungkin kita lebih sering menggunakan pendekatan prosedural, di mana kode ditulis dalam bentuk fungsi atau prosedur yang dipanggil satu persatu. Tapi seiring berkembangnya aplikasi, terutama aplikasi yang lebih kompleks seperti e-commerce atau sistem manajemen data lainnya, kita butuh cara yang lebih terstruktur dan mudah dipelihara. Nah, di sini konsep pemrograman berorientasi objek atau OOP menjadi sangat penting. Salah satu konsep utama dalam OOP atau pemrograman berorientasi objek yaitu kelas dan objek yang akan kita bahas di video ini, teman-teman. Nah, saya akan ngejelasin secara sederhana, lalu kita akan langsung praktek dengan contoh kode yang mudah dipahami. Pertama, teman-teman harus siapin laptop dan catatan kalian. Udah siap belum? Setelah itu kita akan langsung mulai aja. Sebelum masuk ke coding, nah kita harus paham dulu nih konsep dasar secara mendalam. Pertama, apa sih kelas dan objek itu? Dalam pemrograman berorientasi objek, ada dua konsep utama yang harus kita pahami. Yang pertama, kelas. Kelas adalah blueprint atau cetakan yang mendefinisikan struktur dan perilaku suatu objek. Sedangkan objek adalah instance atau hasil nyata dari kelas tersebut. Nah, sebagai analoginya yang lebih mudah, nah bayangkan kita membuat banyak mobil. Kita tidak akan mendesain setiap mobil itu satu persatu mulai dari nol kan teman-teman. Melainkan menggunakan cetakan atau blueprint yang sudah ada. Nah, cetakan ini disebut kelas, sedangkan mobil-mobil yang dihasilkan disebut objek. Mengapa kita membutuhkan kelas dan objek? Nah, dengan menggunakan kelas dan objek memiliki berbagai keuntungan. Contohnya, strukturnya lebih rapi karena kodenya menjadi lebih terorganisir dan mudah dipahami. Selanjutnya, kita bisa menggunakan kembali kelas untuk membuat banyak objek tanpa harus menulis ulang kode. Keuntungan lainnya yaitu pemeliharaan yang lebih mudah dan banyak lagi. Nah, elemen utama dalam kelas itu ada apa aja sih? Ada 3 elemen utama dalam kelas. Yang pertama yaitu atribut. Atribut contohnya itu seperti merek, tahun pembuatan, warnanya. Selanjutnya ada metode atau fungsi, yaitu perilaku atau aksi yang bisa dilakukan oleh kelas tersebut. Misalnya dalam kelas mobil, metodenya itu bisa berubah berupa menyalakan mesin atau berhenti. Selanjutnya ada konstruktor. Nah, di mana metode khusus yang dipanggil saat objek dibuat, yang berfungsi untuk memberikan nilai awal pada atribut. Contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari itu banyak banget, bisa di sistem perpustakaan, seperti Gojek atau game development lainnya. Nah, dengan konsep ini kita bisa mengembangkan aplikasi yang lebih efisien dan struktur. Oke, nggak pakai lama-lama, kita langsung aja membuat program sederhana untuk memahami konsep dari kelas dan objek. Ini di sini saya menggunakan menggunakan softwarenya yaitu BlueG, teman-teman bisa install BlueG. Nah, pertama-tama kita buka BlueG-nya, langsung new class, klik aja. Kita bisa kasih nama di sini, new class-nya itu mobil. Nah, lalu pencet OK. Bisa diikutin ya teman-teman. Nah, ini sudah ada kelas mobil. Lalu klik 2 kali, atau klik kanan bisa. Open editor. Nah, di sini
Kelihatan nggak teman-teman kodenya? Nih, kodenya. Aku akan share layar aja ya, teman-teman. Screen. Tuh. Ini harusnya terlihat ya, teman-teman. Udah kelihatan. Di sini kita ganti autornya, nama saya, nama teman-teman boleh Anggi Permata. Ini Permata ya teman-teman. Aplikasinya kita langsung mobil. Mobil kita di sini menggunakan tipe data stream. Teman-teman bisa langsung ikutin. Nah, ini kita udah punya, kita bikin kelas mobil dengan atribut merek dan tahun. Nah, selanjutnya kita akan membuat konstruktornya. Di mana kita buat konstruktornya? Kita buat konstruktor, kita kasih tanda ya teman-teman di sini. Biar kelihatan. Mobil. Biar rapi ya teman-teman. Oke. Kita akan rapiin lagi karena ini masih berantakan. Jangan lupa kurung kurawal tutupnya. Teman-teman, di sini aku ada salah. Nah, kita ini akan membuat metode untuk menampilkan informasi mobilnya. Kita membuat metode void tampilkan info. Tampilkan info. Sistem mobil titik 2 lanjut dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan buat kelas main. Kita kelas langsung aja. Kita lanjut dulu.
Kita masukin mereknya sesuai dengan atribut tadi. Honda. Coba kita compile dulu untuk melihat kesalahannya. Nah, ini nggak pakai salah sih, teman-teman. Ternyata ini harus kapital, teman-teman. Aku beringat. Jadi salah. Masih salah. Dan ternyata ada typo, teman-teman. Ya Allah. Akhirnya kita compile. Nah, ini kodenya. Kelas mobil dengan atribut string merek integer tahun. Konstruktornya mobil. Sehingga kita pakai this untuk menandakan merek sebagai merek, tahun sebagai tahun. Menggunakan metode tampilkan info dengan print mobil, merek, dan tahunnya. Nah, sini kita ada kelas main dan memasukkan mereknya itu Toyota dengan tahun 2022, dengan mobil lagi, mobil kedua itu Honda 2020. Jadi kita compile. Nah, di sini kita untuk ngecek hasilnya ketika pencet void main. Nah, ini lihat outputnya ya, teman-teman. Oke, di sini sudah selesai live codingnya untuk mempraktekkan cara membuat class dan objek. Emang permasalahan untuk setiap coding itu ada di kapital, typo huruf itu harus lebih diperhatikan ya, teman-teman. Apalagi karena buru-buru. Oh ya sih, saya nggak pakai kacamata, jadi saya agak susah ngeliatnya. Oke, di sini dari kesimpulan kode yang telah kita buat, yaitu di video ini kita belajar tentang kelas dan objek. Nah, di mana kelas itu yaitu tadi untuk tempat membuat objek, dan objek itu adalah instansi dari kelas tersebut. Sekarang, coba teman-teman buat sendiri kelas dan objek dengan contoh yang lainnya. Oke? Terima kasih. Jangan lupa nonton video-video aku lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.